Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dengan NIM C01244042. Kali ini saya akan mereview artikel untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Judul artikelnya itu pelatihan manajemen keuangan syariah untuk UMKM dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi syariah di komunitas lokal. Nama jurnalnya itu Jurnal Peradaban Masyarakat. Volumenya itu volume 4, nomor 4 halaman 164 sampai 171. Tahunnya itu tahun 2024. Penulisnya itu Samsul Uniga. Link downloadnya itu ada di atas, nanti saya taruh di deskripsi. Reviewernya itu Herawati saya sendiri. Tanggal reviewnya itu 1 Juni 2025. Langsung saja ke pembahasan latar belakang. Perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efisien yang dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan dan perkembangan usaha. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan UMKM adalah kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dengan baik, termasuk dalam hal pembukuan, perencanaan keuangan, dan pemanfaatan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sayangnya, literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Indonesia masih tergolong rendah, yang menyebabkan ketidaktahuan akan berbagai manfaat yang bisa diperoleh melalui sistem ini. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, pelatihan manajemen keuangan syariah bagi UMKM menjadi sangat penting. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, serta mengajarkan teknik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kaidah Islam. Dengan pengetahuan lebih baik, pelaku UMKM dapat mengoptimalkan penggunaan produk keuangan syariah seperti murabah, musyarakah, dan mudhaharabah yang dapat membantu mereka mengelola modal dengan lebih efektif dan mengurangi risiko finansial. Selain itu, pemahaman yang baik tentang pembukuan yang transparan dan sistem keuangan yang sesuai syariah akan memperbaiki pengelolaan usaha secara keseluruhan. Tujuan penelitiannya itu, dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, serta mengajarkan teknik-teknik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kaidah Islam. Dengan adanya juga penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang seringkali terpinggirkan dari akses pendidikan formal. Sumber datanya itu berasal dari dua sumber. Yang pertama itu data primer, diperoleh dari pengisian kuesioner, dan kedua itu data sekunder, diperoleh berdasarkan dari data OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Adapun metode penelitian ini, pelatihan manajemen keuangan syariah untuk UMKM ini dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif, interaktif, dan berbasis pada pengalaman praktis. Adapun objek penelitiannya, pelatihan manajemen keuangan syariah untuk UMKM dalam rangka meningkatkan literasi ekonomi syariah di komunitas lokal. Adapun hasil penelitiannya itu, hasil kegiatan penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan ini manajemen keuangan syariah memiliki dampak positif dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM. Setelah pelatihan, peserta melaporkan peningkatan yang signifikan dalam memahami prinsip-prinsip penting seperti larangan riba, gharar, ketidakpastian, dan masyir atau pejudian dalam transaksi keuangan. Lebih dari 80 peserta menunjukkan bahwa mereka lebih percaya diri dalam mengelola keuangan bisnis mereka sesuai prinsip syariah. Meskipun hal positif, peserta menghadapi tantangan dalam menerapkan manajemen keuangan syariah dalam skenario dunia nyata. Isu-isu seperti akses terbatas ke produk keuangan yang
sesuai dengan syariah, terutama di daerah terpencil, disoroti sebagai hambatan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan ini efektif dalam meningkatkan literasi keuangan peserta UMKM. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapan praktis konsep-konsep tersebut dalam bisnis mereka. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu yang pertama itu meningkatkan literasi keuangan. Jadi dengan adanya program pelatihan ini yang ditunjukkan untuk UMKM telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang pengelolaan keuangan syariah. Literasi yang ditingkatkan ini membantu mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dengan sesuai prinsip-prinsip Islam. Praktik bisnis berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik keuangan sesuai syariah, UMKM dapat memperkuat keberlanjutan bisnisnya. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan dalam keuangan syariah dapat mengarah pada kesehatan keuangan dan kepercayaan lebih baik di antara para pemangku kepentingan. Akses pembiayaan syariah. Dengan pengetahuan yang lebih baik, UMKM dapat lebih memanfaatkan produk-produk pembiayaan syariah seperti murbahaha, musyarakah, dan mudarabah. Ini dapat memberi mereka sumber pendanaan alternatif yang selaras dengan keyakinan etika mereka. Adapun dukungan komunitas. Program pelatihan sering melibatkan keterlibatan masyarakat yang dapat menumbuhkan jaringan yang mendukung di antara bisnis lokal. Aspek komunitas ini dapat meningkatkan kolaborasi dan saling membantu di antara UMKM. Adapun kekurangan dari penelitian ini implementasi. Meskipun pemahaman meningkat banyak, peserta masih ragu-ragu untuk menerapkan sistem keuangan syariah dalam bisnis mereka. Keengganan ini menunjukkan bahwa mengubah kebiasaan manajemen keuangan dapat menjadi proses yang lambat, membutuhkan dukungan dan dorongan yang berkelanjutan. Akses terbatas ke lembaga keuangan. Masih ada tantangan terkait mengakses lembaga keuangan syariah. Banyak UMKM mungkin merasa sulit untuk terhubung dengan lembaga-lembaga ini yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menerapkan konsep yang dipelajari secara efektif. Kebutuhan dukungan berkelanjutan. Transisi ke manajemen keuangan syariah tidak seketika. Pendampingan dan dukungan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan UMKM dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan pengaturan praktis. Tanpa dukungan ini, manfaat pelatihan mungkin tidak sepenuh terwujud. Potensi resistensi terhadap perubahan. Beberapa pemilik UMKM mungkin menolak untuk mengubah praktik keuangannya ada, terutama jika sudah lama menggunakan metode konvensional. Perlawanan ini dapat menghambat adopsi praktik baru. Adapun komentar dan saran dari saya, berdasarkan penelitian lebih dari 80% peserta melaporkan peningkatan kepercayaan dalam menggunakan produk keuangan Islam, menunjukkan bahwa pelatihan diterima dengan baik dan efektif dan meningkatkan efikasi diri dalam manajemen keuangan. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya transparansi dalam perencanaan keuangan, yang sangat penting untuk praktik bisnis yang berkelanjutan. Meskipun hal positif, peserta menghadapi tantangan dalam menerapkan manajemen keuangan syariah dalam skenario dunia nyata. Isu-isu seperti akses terbatas ke produk keuangan yang sesuai dengan syariah, terutama di daerah terpencil, disoroti sebagai hambatan yang signifikan. Sarannya itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menyarankan menerapkan sesi pelatihan tindak lanjut atau kursus penyegaraan dapat membantu memperkuat konsep yang dipelajari dan mengatasi tantangan berkelanjutan yang dihadapi peserta dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam bisnis mereka. Menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan yang mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh peserta. Dalam konteks lokal, mereka dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan manajemen keuangan Islam. Menurut saya, artikel ini sudah sangat bagus, dalam penulisannya juga mudah dipahami, dalam ejaannya juga sudah sesuai. Penelitian ini juga memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.